Like and subscribe YouTube channel Ayunus Official. Ayunus Official. Sobatku semuanya, hari ini aku berada di salah satu wisata yang berada di Pacitan, yaitu wisata Pantai Telengria yang merupakan pantai paling terkenal dan merupakan jujukan para wisatawan apabila berkunjung ke Pacitan karena letaknya yang sangat strategis di Pantai Telengria ini. Dan setelah ngebayar karcis, ini aku mau parkirkan mobil dulu. Dan area parkiran di Pantai Telengria ini sangat luas ya. Di samping kanan ini juga ada area parkir. Di ujung sananya adalah wahana wisata waterboom. Dan ini aku mau lurus aku mau mendekat ke area ini ya, tempat penjualan ikan. Karena kalau ke Pantai Telengria ini sebelum beli ataupun jajan ikan goreng di Pantai Telengria kayaknya belum lengkap. Nanti jajan dulu ikan goreng, terus begitu datang jajan dulu, baru nanti dimakan di bawah pohon cemara. Wah, asik banget sambil menikmati semiliringnya angin laut, menikmati ikan goreng, ikan khas laut, hasil laut dari Pantai Telengria ini. Ada ikan cumi dan lain sebagainya, nanti bisa lihat ya di sana, di depan sana. Ini saya cari parkiran dulu, dan memang sengaja aku nggak mau jauh-jauh dari tempat penjualan ikan biar enggak jalan kakinya terlalu jauh gitu, dan nanti langsung bisa deket dengan kebun ataupun hutan cemara di sini yang dimanfaatkan untuk istirahat, makan-makan maupun sekedar bercengkerama dengan orang-orang terdekat kita ketika pergi ke Pantai Telengria ini. Dan di sini disediakan juga ya tempat-tempat duduk untuk bersantai di hutan cemara ini. Pokoknya asik banget. Penasaran? Yuk parkir mobil dulu di sana. Nah, ini nanti aku setelah parkir langsung aku akan menuju ke tempat penjualan ikan ataupun pusat oleh-oleh yang berada di Pantai Telengria ini. Jadi sebelum ke pantai beli oleh-oleh dulu. Nanti kalau udah habis dari pantai pasti badan kotor karena bermain di sana itu bermain pasir maupun bermain ombak ataupun mandi nanti di pantai. Jadi saya inisiatif beli oleh-oleh dulu baru mengunjungi ke area pantainya. Ini yang di ujung sebelah sini itu menuju ke pantai ya. Nah, dan yang di sana adalah pusat oleh-oleh. Parkir dulu di bawah pohon ini yang cukup rindang, dan setelah itu aku lanjut cus ke tempat penjualan oleh-oleh. Nah, ini hutan cemaranya yang dipakai untuk bersantai. Nanti setelah beli oleh-oleh ataupun beli ikan, aku mau makan-makan di bawah pohon cemara ini. Dan ada lagi ya di Pantai Telengria ini khasnya tuh ada dokar ataupun kuda yang mengantarkan kita jalan-jalan keliling pantai di sini. Nah, ini di ujung sebelah sana ya, di jalan keluar itu adalah tempat penjualan berbagai pusat oleh-oleh yang ada di Pantai Telengria ini. Nah, ini tuh oleh-oleh khas Pacitan. Di sini ada tahu tuna, ada terasi, ada kecap, ada banyak banget oleh-oleh yang di sini ya, yang disediakan di sini karena memang ini pusat oleh-oleh yang ada di dalam pantai. Jadi nggak perlu mampir ke pusat oleh-oleh yang dijual di sepanjang jalan di kota Pacitan, bisa langsung di sini ya, di dalam ini bisa langsung untuk nyari ataupun membeli oleh-oleh. Nah, ini dia yang aku cari teman-teman semuanya. Nah ya, ini ada ikan tuna, ada ikan marlin, ada udang. Aduh, komplit banget tuh, udangnya gede-gede ya, menggoda ini dicocorin sama sambal kecap. Wow, enak banget. Ada ini cumi, ada ikan tongkol, ada banyak sekali ya, ada ikan asap juga di sini yang sangat khas dan bisa dijadikan sayuran yang lezat. Ada ikan marlin, dan perlu teman-teman ketahui harganya cukup relatif murah ya. Dan bagi teman-teman semuanya yang berkunjung ke Pacitan dari luar kota, tidak usah khawatir kepingin makan ikan
dan tidak takut untuk basi nyampe di rumah, karena ini semua olahan di sini itu sudah dimasak matang ya, jadi aman mau dibawa perjalanan jauh sekaligus ya. Tuh sepanjang ini ya, sepanjang lapak ini adalah khusus untuk penjualan oleh-oleh ataupun ikan hasil dari laut di pantai Teleng-Ria ini. Ikan asapnya mau menggoda ya teman-teman ya. Ada ikan patin juga ternyata di sini ya. Dan ada ikan layur, ada rempeyek rebon. Banyak banget di sini ya, yang pokoknya banyak pilihan yang bisa teman-teman pakai oleh-oleh ketika berkunjung ke sini, dan relatif murah untuk harganya ya. Harga di sini memang relatif murah. Dan ini kalau menjelang lebaran ya teman-teman, ramainya minta ampun. Dan ini kebetulan kan hari-hari kayak gini lumayan sepi, tidak begitu banyak pengunjung atau wisatawan yang datang ke Pacitan ini, jadi bisa bebas milih, bebas saya ngambil video di sini. Di ujung sana ada musolanya dan ini tutup. Nah sekarang kita lanjut ke arah pantai. Dan ini adalah kebun cemara yang bisa buat untuk makan-makan di samping sebelah sini. Tuh pantainya di sebelah sana teman-teman. Pantai Teleng-Ria ini sangat terkenal luasnya ya, luas sekali di Pantai Teleng-Ria ini, luas. Dan saat ini kondisi air lautnya itu surut ya. Dan ini adalah batas ya, untuk menangkal ombak ke daratan ya, ke daratan lebih ini, menangkal tsunami. Ada batu-batu ditata di sini. Ini adalah hal yang istimewa pada saat ini bisa ke sini ya. Biasanya di sini ada airnya. Ini udah surutnya lumayan banyak ya, sangat banyak bahkan surutnya sampai ke sana. Nah, itulah keindahan Pantai Teleng-Ria. Di ujung sana itu ada hitam-hitam ya, itu ada bekas kapal yang tenggelam sudah entah berapa tahun yang lalu. Dan di ujung sebelah sana ini, nah di depan ini adalah sebuah sungai, aliran sungai. Ini adalah Sungai Tamperan yang langsung terhubung ke Pantai Teleng-Ria. Dan di Sungai Tamperan ini tentunya ya, sebuah sungai yang airnya itu tentunya bukan air asin ya, air tawar, langsung bersatu dengan air laut di sini. Jadi pertemuan antara sebuah sungai yang langsung di sini, yaitu Sungai Tamperan. Yang nanti lanjutnya Sungai Tamperan itu ada Pantai Tamperan di ujung sebelah sana yang khusus digunakan untuk ini ya, untuk penurunan ikan hasil nelayan ya, ikan laut. Nah, dan di ujung sebelah sana itu ada gunung-gunung. Inilah terkenalnya Pantai Teleng-Ria ini, yang terkenal dikelilingi oleh Gunung Limo. Gunung Limo yang berjajar sebagai ini ya, pelindung ataupun sebagai pagar daripada Pantai Teleng-Ria ini, yang menambah eksotisnya keindahan daripada Pantai Teleng-Ria. Dan untuk sejarah daripada Gunung Limo yang berjajar di Pantai Teleng-Ria ini bisa dibuka nanti di video-video aku sebelumnya, sudah aku jelaskan bagaimana sejarahnya. Dan itu yang menarik itu yang di depan itu ya teman-teman. Di depan itu ada apa itu namanya, ada kapal yang karam ataupun tenggelam karena dulunya sudah entah berapa puluh tahun yang lalu masih tersisa bekas-bekasnya tertimbun sama pasir-pasir. Dikarenakan ini airnya surut banyak sekali, jadi nampak. Aku pengen nanti ke sana ya. Ini ombak kalau lagi surut kayak gini ya, ini malah dilarang untuk mandi ya, karena kalau ombak lagi surut kayak gini, air surut kayak gini, sekali ada ombak itu bisa keseret ke tengah pantai. Indah banget ya itu sungainya, di arah sungai itu Gunung Limo yang berjajar-jajar di Pantai Teleng-Ria ini. Untuk hari ini para wisatanya kurang banyak ya teman-teman, hanya ada beberapa gelintir orang yang ada di sini karena saat ini cuaca juga lagi mendung ya, itu langitnya tuh kelihatan mendung, udah gerimis-gerimis kecil ya, ini gerimis kecil, jadi tidak begitu banyak pengunjung pada hari ini ya, malah bisa menikmati keindahan pantai secara langsung. Biasanya ramai sekali ya di Pantai Teleng-Ria ini, memang cocok
untuk wisata keluarga karena bisa mandi bermain air laut di tepi pantai ini, karena di sini pasir putihnya itu lembut, tidak ada pecahan-pecahan karang, dan juga bersih dari yang namanya sampah ya. Di sini tuh lihat, bersih dari yang namanya sampah. Kalau sampah di depan ini mah sampah kapal yang karam ya di sini. Dan ini memang bebatuan ini khusus untuk ini ya, menangkal nanti ombak yang apabila terjadi tsunami. Itu luas sekali. Dan tidak perlu khawatir buat teman-teman semua yang datang ke sini seandainya pengen jalan-jalan mengelilingi seluruh pantai Telengria, karena sampai ke ujung sebelah sana itu tembus di pantai Pancerdor, itu luasnya luar biasa, sangat luas ya untuk pantai Telengria ini. Kalau pengunjung yang datang ke sini ingin menjelajahi pantai Telengria, tentunya kalau dengan jalan kaki pastinya nggak mampu karena saking luasnya. Disediakan juga ini ya, angkutan berupa kuda ataupun andong ataupun apa ya namanya, tukar, yang bisa membawa teman-teman semuanya bernostalgia mengelilingi pantai Telengria ini dari ujung sebelah barat sampai ke ujung sebelah timur di sana, dan sambil mengambil video ataupun bernostalgia dengan orang terdekat terkasih yang dibawa ke pantai Telengria ini. Wow, sangat cocok sekali. Pokoknya di pantai Telengria ini benar-benar menawarkan berbagai keindahan yang sangat rekomen banget buat teman-teman semuanya kunjungi sebagai agenda dari hari libur teman-teman semuanya untuk datang ke Pacitan. Nah, ini batu-batunya, dan di atas batu ini ya ada ini ya, banyak terdapat apa tuh namanya, batu ini ya, terdapat ini kerang-kerang yang nempel di sela-sela batu ini. Itu Sungai Tamperannya, airnya juga bening. Di sana bisa mancing di pinggir ya, di pinggir-pinggir bisa mancing. Asik sekali, ikannya banyak sekali di ujung sebelah sana. Ini bekas kapalnya ya, yang tenggelam ya, bekas sebuah kapal. Nah, ini perjalanan aku di Pantai Telengria. Sekarang aku akan melanjutkan perjalanan kembali pulang, dan ini adalah jalan keluar dari Pantai Telengria. Dan sepanjang perjalanan ini ada penjualan daripada berbagai oleh-oleh khas dari Pantai Telengria maupun dari Pacitan. Dan di sebelah sini tadi adalah waterboomnya, lengkap sekali wahana di sini. Bahkan di sini banyak sekali resto di sini, dan juga banyak penginapan di sini apabila para wisatawan yang mau berkunjung ataupun menginap di sini. Demikianlah perjalanan aku hari ini di Pantai Telengria, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.